Sejarah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berdiri pada tahun 1565. Awalnya hanya ada satu kerajaan, yaitu Goa. Tapi karena perebutan kekuasaan, maka terbelah jadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Para rajanya kemudian memutuskan bersatu kembali dan berdirilah Kerajaan Goa Talo. Pendiri Kerajaan Goa Talo adalah Raja Daeng Matandre Karaeng Tumapa Risi Kallona. Siapa nama tokoh yang terkenal dari Kerajaan Islam Goa Talo? Kerajaan Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam karena dakwah dari Datuk Ribandan, Datuk Patimang, dan Datuk Ditiro. Sejak tahun 1605, Sultan Hasanuddin dan keluarganya memeluk Islam. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Tahun berdirinya Kerajaan Goa Talo adalah tahun 1565 setelah ada kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat yang dibuat antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Meski awalnya pecah, tapi akhirnya dengan sistem pembagian kekuasaan akhirnya bisa damai dan sukses. Malahan, penggabungan kekuasaan ini menjadikan kerajaan sangat maju di berbagai bidang. Siapa raja kejayaan Kerajaan Goa Talo? Kerajaan Goa Talo paling berjaya di era pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653. Ada banyak bidang yang sukses di bawah Sultan Hasanuddin, mulai dari pendidikan dan kebudayaan Islam, di mana banyak warga Goa Talo yang belajar Islam dari Banten. Selain itu, perdagangan internasionalnya juga luar biasa sukses. Dijuluki ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin sangat anti terhadap dominasi asing. Ia tak ragu langsung memimpin perang sendiri melawan VOC. Seperti pada banyak kerajaan Nusantara lainnya, VOC akhirnya mengadu domba Kerajaan Goa Talo dengan Kerajaan Bone, yang terbukti berhasil menjadi awal keruntuhan kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo dan Talo merupakan dua kerajaan yang menggabungkan diri menjadi satu dan menjadi Kerajaan Makassar. Tapi sebenarnya di daerah sekitarnya ada cukup banyak negara lainnya yang memilih untuk tetap berdiri sendiri. Awalnya, raja kerajaan ini belum beragama Islam, baru Karaeng Matoaya yang memeluk agama Islam dan kemudian bergelar Sultan Alauddin. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Artinya, raja dipilih dari garis keturunan Raja Goa, sedangkan Perdana Menteri dipilih dari keturunan Raja Talo. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat yang dibuat tahun 1565. Dua kerajaan yang terpecah karena perang saudara pun akhirnya bersatu kembali. Sistem ini terbukti sukses. Kehidupan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang pelayaran dan perdagangannya sangat berkembang, tapi secara ekonomi kerajaan ini paling maju di bawah kepemimpinan Raja Goa Talo, Sultan Hasanuddin. Saat itu Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim yang paling besar sekaligus pusat perdagangan di kawasan Nusantara bagian timur. Kesuksesan Kerajaan Goa Talo pada masa ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah tentu karena letak Kerajaan Goa Talo yang strategis. Selain itu, Perang Jawa yang mundur kala itu juga mempengaruhi kesuksesan perdagangan dan pelayaran. Ditambah lagi, Malaka yang jatuh ke tangan Portugis menguntungkan pelayaran dan perdagangan maritim. Hebatnya lagi, pemerintahan Kerajaan Goa Talo mampu mengatur sekaligus melayani pedagang yang berasal dari beragam negeri. Saat itu, aktivitas perdagangan berjalan dengan tertib dan adil. Karena itu, tidak terjadi pertikaian dan masyarakatnya relatif makmur dan sejahtera. Kehidupan Kerajaan Goa Talo. Agama Islam menjadi poros utama Kerajaan Goa Talo. Karena itu, kehidupan sehari-harinya menggunakan ajaran Islam. Tak hanya itu, ajaran suku juga berkembang di Goa karena Syekh Yusuf Al-Makassari yang saat itu berkunjung ke Goa. Selain itu, bangsa Bugis juga dikenal sebagai pelaut yang andal. Tentu saja tradisi budaya ini berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Kerajaan Goa Talo
Para raja Goa menerapkan prinsip mara liberum, yang artinya laut bebas. Jadi para nelayan dan pelarut akan membangun jaringan pelayaran dan perdagangan ke pulau-pulau lainnya. Meski sering terhubung dengan orang dari pulau lain, masyarakat kerajaan Goa Talo tetap memegang kuat norma adat mereka, bahkan adatnya terbilang sangat ketat. Warisan budayanya ada yang masih diterapkan sampai sekarang, contohnya adalah struktur sosial yang membedakan bangsawan atau karain dan rakyat kebanyakan atau merdeka dan hamba sahaya atau ata. Peninggalan kerajaan Goa Talo. Ada cukup banyak peninggalan kerajaan Goa Talo yang masih ada hingga saat ini. Di antaranya adalah Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu pada masanya merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Ada yang dari Asia maupun Eropa. Benteng ini mulai didirikan tahun 1525 pada masa pemerintahan Daem Matenre Karain Tumpak Risi Kalonna. Memang pembangunannya tidak selesai dan dilanjutkan oleh Raja Karain Tuni Jalo dan Sultan Alauddin. Benteng Rotterdam bisa dibilang sebagai peninggalan sekaligus sumber sejarah kerajaan Goa Talo yang paling populer, karena masih sering dikunjungi oleh wisatawan hingga kini. Benteng ini awalnya bernama Benteng Jumpandang dan dibangun tahun 1545 pada masa kepemimpinan Raja I Mandrigau Daengbonto Karaeng Lakiung. Bala Lompoa. Bala Lompoa adalah istana kediaman Raja Goa, tapi sekaligus digunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Bala Lompoa artinya adalah rumah besar, termasuk peninggalan yang baru, karena baru dibangun pada tahun 1935 sampai 1936 di masa pemerintahan Daeng Matutu Karaeng Botonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Ini adalah istana terakhir kerajaan Goa yang saat ini menjadi museum. Kompleks makam Raja Goa dan Talo pertama kali dibangun pada abad ke-17. Kompleks makam Raja Goa dan Talo saat ini sudah masuk sebagai cagar budaya nasional. Berlokasi di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, hingga kini masih sering dikunjungi wisatawan untuk ziarah. Masjid Tua Katangka. Terakhir ada Masjid Tua Katangka yang dibangun tahun 1603 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Berada di dekat kompleks makam Sultan Hasanuddin. Saat ini, masjid ini sudah masuk sebagai salah satu cagar budaya nasional.